Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Raka Zaki dengan 3 digit NIM terakhir 109 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2024 Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan PID motor DC menggunakan platform IO. Pertama, kita menggunakan VS Code. VS Code ini atau Visual Studio Code berfungsi sebagai lingkungan kerja utama dalam praktikum ini. VS Code digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program kontrol PID berbasis Arduino Mega 2560. Selain sebagai editor, VS Code menyediakan terminal, sistem manajemen file project, serta menjadi wadah bagi berbagai extension seperti platform IO dan Python, sehingga seluruh aktivitas pemrograman, komplikasi, dan pemantauan hasil kerja dapat dilakukan dalam satu aplikasi terpadu. Selanjutnya, kita menggunakan kursor AI. Kursor AI merupakan turunan dari VS Code yang memiliki fungsi inti sama sebagai editor kode, namun dilengkapi dengan fitur bantuan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dalam praktikum kontrol PID encoder, kursor membantu mempercepat penulisan kode, memahami struktur pemrograman, serta memberikan saran atau koreksi logika pemrograman. Jadi di kursor AI ini kita menggunakan untuk membuat source code-nya yang dimana digunakan untuk praktikum kontrol PID encoder. Selanjutnya kita menggunakan WindSurf. Itu berbasis VS Code dan berfungsi sebagai editor pemrograman dengan dudukan AI untuk memahami konteks dalam proyek. Selanjutnya kita menggunakan platform IO. Nah, platform IO ini berfungsi sebagai sistem pengembangan embedded yang terintegrasi dari dalam VS Code, kursor maupun WindSurf. Dalam praktikum kontrol PID encoder ini yang menggunakan Arduino Mega 2560, platform IO digunakan untuk mengkonfigurasi board, mengelola library, melakukan komplikasi, mengunggah program ke Arduino, serta menjalankan serial monitor. Platform IO juga menjembatani editor dengan hardware, sehingga kode yang ditulis dapat dieksekusi langsung pada sistem kontrol yang diuji. Selanjutnya, fungsi si platform IO ini, kegunaan platform IO sebagai penghubung antara coding dan si hardware-nya. Nah, hardware itu Arduino Mega 2560. Platform IO juga mempermudah manajemen library encoder dan PID. Selanjutnya, extension Python. Extension Python adalah ekstensi pada VS Code yang menyediakan dukungan penuh untuk pemrograman Python. Fungsinya di praktikum ini meliputi penulisan kode dengan bantuan auto completion, mengecekkan kesalahan, debugging, serta menjalankan program Python langsung dari editor. Selanjutnya di bagian source code ini, nah dari source code yang sudah di-generate di platform IO, kemudian dia menampilkan source code ini. Nah, source code ini berfungsi sebagai aplikasi kalkulator sederhana berbasis Python yang menyediakan antarmuka grafis untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, program memanfaatkan library untuk membangun tampilan, kemudian tombol serta kolom input. Sementara proses perhitungan dilakukan menggunakan metode self evaluation berbasis abstract syntax tree atau AST, agar ekspresi matematika yang dimasukkan aman dan tidak dapat konversi hasil ke bentuk pecahan dan desimal dengan tingkat presisi yang lebih baik menggunakan modul fraction dan desimal. Nah, pengguna dapat berinteraksi melalui
tombol apapun, keyboard seperti enter untuk menghitung, backspace untuk menghapus, dan escape untuk membersihkan input, serta keseluruhan. Shortcut ini menunjukkan penerapan GUI interaktif, pengolahan input yang aman, serta pengelolaan logika perhitungan matematika dalam satu aplikasi yang sederhana namun fungsional. Oke, jadi ini sudah di tampilan kursor dan platform I/O-nya. Nah, platform I/O ini berfungsi sebagai sistem yang mengatur pembuatan program atau proses kompilasi hingga pengunggahan atau uploadnya ke Arduino. Nah, sebelumnya kita sudah menginstal platform I/O, dan jika sudah terinstall, kita buka halamannya, terus kemudian di new project. Nah, di sini kita menyesuaikan dengan microcontroller yang kita gunakan. Nah, pada praktikum kali ini menggunakan Arduino Mega 2560. Dan di sini kita pilih cari microcontrollernya. Nah, bisa dilihat di sini kita pilih untuk Arduino Mega 2560. Kemudian oke. Oke, selanjutnya kita copy dulu ini adalah promnya. Ini kita copy, kemudian kita balik sini. Nah, di sini kita paste. Nah, karena ini sudah saya buat dan karena rendernya lama, jadi kita menggunakan file yang sudah ada seperti ini. Kemudian kita run. Nah, ini sudah ada di tampilan simulasi. Pertama kita set dulu set pointnya di sekitar 300, kemudian KP nya 30, dan KI dan KD nya masih 0. Nah, di atas ini grafik berwarna kuning bisa dilihat itu menunjukkan untuk set point, dan yang warna biru ini adalah kecepatan. Kemudian yang ungu ini kecepatan MA, kemudian yang merah ini adalah low pass filter. Nah, bisa dilihat kita dapat melihat respon kecepatan atau variabel proses terhadap set point atau garis kuning. Terlihat adanya fluktuasi atau noise pada sinyal mentah atau yang warna biru ini. Ini adalah noise. Nah, kemudian dihaluskan oleh si low pass filter tersebut yang berwarna merah agar sistem tidak bereaksi berlebih terhadap gangguan kecil. Nah, sinyal merah ini juga menunjukkan bagaimana kecepatan sistem secara bertahap naik mengikuti set pointnya hingga mencapai kondisi stabil atau si steady state itu. Nah, setelah melewati fase transmisinya. Nah, ini KI-nya kita ubah. Nah, di sini grafik masih menunjukkan overshoot menuju set point atau rise time. Nah, kemudian di sini dia overshoot, sedikit overshoot. Yang biru itu adalah noise. Nah, jadi seperti ini. Kurang lebih dia masih berisolasi dan makin lama meredam
noise tersebut menggunakan low pass filter. Nah, di grafik yang bawah ini, yang grafik 2 itu garis putih ini dia menurun drastis di sini. Nah, itu dia, itu mempresentasikan nilai error atau selisih antara target dan kondisi aktualnya yang mengecil seiring berjalannya waktu. Secara bersamaan, garis merah ini menunjukkan PID outputnya, yaitu total perintah yang diberikan ke aktuator atau si encoder itu. Nah, kemudian kita juga bisa melihat masing-masing komponen. Garis kuning itu P, itu memberikan respon awal. Kemudian I itu yang garis biru secara perlahan naik untuk menghilangkan sisa kesalahan atau offsetnya. Proses ini menunjukkan bahwa algoritma autotuning sedang menyeimbangkan kecepatan respon agar sistem cepat mencapai target tanpa mengalami overshoot atau ayunan yang tidak terkendali. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.